Kembali saya menyampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ketua Yayasan beserta seluruh jajarannya, Ketua Cilik Akbar beserta seluruh jajarannya, para dosen, para peserta yang hadir pada kesempatan ini, moderator tim Spada LLD Kelas 9. Perkenankan saya menyampaikan sedikit tentang tema, karena tema itu cukup luas sehingga tidak mungkin dibahas secara detail pada kesempatan ini. Oleh sebab itu saya hanya akan bicara yang dasar-dasarnya saja, namun mudah-mudahan nanti kita ada kesempatan untuk tanya jawab, baru bisa mungkin agak lebih mendalam. Baik, saya minta izin untuk share materi saya. Apakah sudah nampak di layar? Sudah, baik. Jadi penelitian kuantitatif, kualitatif, R&D, dan penelitian kombinasi yang disebut biasanya orang kuantilatif itu, atau gabungan atau mixed method dalam bahasa yang lebih populer lagi. Bapak Ibu sekalian, ya. Apa itu penelitian? Saya kira ini semua orang sudah bisa jawab. Penelitian itu adalah terjemahan dari kata research. Kalau kita lihat bahasa ini, itu ada double H, salah tulis ya. Re and search. Jadi mencari atau meneliti, dan kemudian re di depannya. Jadi penelitian itu memang berulang. Kenapa dia berulang? Penelitian ilmiah itu sebetulnya tidak pernah memang akan selesai. Mengapa demikian? Karena penelitian ilmiah itu adalah hanya menggunakan metode ilmiah, tapi metode ilmiah itu menghasilkan hasil ilmiah yang ilmiah, tetapi hasil penelitian ilmiah itu tidak absolut hasilnya. Beda dengan kalau kitab suci. Jadi hasil penelitian itu bukan kitab suci. Hasil penelitian itu apapun bentuknya, apakah dia masih dalam bentuk premix, apalagi mungkin sudah dalam bentuk postulat atau dalam bentuk sudah teori, tapi tetap aja kebenaran penelitian ilmiah itu tergantung dari dimensi ruang dan waktu. Maksudnya adalah hasil ini tergantung dari dimensi ruang, bahwa penelitian ilmiah yang ada di satu ruang lalu kemudian pindah ke ruang lain belum tentu benar. Bisa jadi penelitian di Makassar itu benar, tapi ketika dibawa di tempat lain, misalnya Jakarta atau sejauh-jauh Jakarta, di Maros pun sudah bisa berbeda. Tergantung dari konteks penelitiannya. Jadi ketika ruangnya berbeda, bisa saja penelitian itu hasilnya berbeda. Bahkan bisa lebih ekstrim lagi. Di satu daerah dia benar, tapi di daerah lain dia menjadi salah. Itu artinya kebenaran ilmiah bergantung pada dimensi ruang. Kemudian kebenaran ilmiah atau hasil dari metode ilmiah juga bergantung pada dimensi waktu. Hari ini bisa salah, tapi kemudian beberapa waktu kemudian bisa benar, atau sebaliknya. Hari ini benar, yang lain kemudian di waktu yang lain kemudian salah. Ini menjadi berita gembira sebetulnya buat kita, bahwa dengan tema yang sama, bahkan dengan judul yang sama, itu bisa diteliti pada tempat yang berbeda dan tidak salah, tidak ada masalah. Jadi bukan satu plagiasi ketika sebetulnya temanya sama lalu diteliti pada tempat yang berbeda, atau bisa juga dengan tema yang sama lalu kemudian diteliti pada waktu yang berbeda dengan orang yang berbeda, bahkan dengan orang yang sama. Itu bukan plagiasi.
Yang plagiasi itu ketika hasil di tempat yang sama, yang satu dibawa ke tempat yang berbeda, lalu seolah-olah dianggap sama, padahal tidak demikian. Nah, yang penting metode ilmiah itu cirinya adalah dia rasional. Jadi tolong ini dipahami, rasional. Jadi ilmiah itu rasional. Empiris menyusul kemudian, lalu sistematis. Jadi memang metodenya harus sistematis. Tapi yang nomor satu rasional. Apakah itu logik atau unlogik? Oleh sebab itu terkadang makanya ada istilah postulat. Postulat itu adalah satu pernyataan yang semua orang mengakui kebenarannya, tapi sebetulnya tidak perlu dibuktikan. Tidak perlu, itu postulat. Makanya kalau ilmu saya postulat Einstein. Postulat Einstein itu ketika dia mengatakan bahwa kecepatan tertinggi di alam ini untuk saat itu adalah kecepatan cahaya, itu semua orang mengakui, tapi nggak perlu dibuktikan. Tapi kenapa? Karena dia rasional, sangat rasional. Walaupun kemudian bisa dibuktikan seperti itu. Jadi maksud saya yang menyampaikan ini adalah riset itu seperti itu. Penelusuran berulang pada suatu masalah dengan menggunakan metode ilmiah. Apalagi kalau sudah beda masalahnya. Nah, jadi tidak akan pernah selesai itu penelitian. Apalagi sekali saya ulangi, kebenarannya tergantung dimensi ruang dan waktu. Yang poin yang lain adalah dia harus rasional. Empiris sudah pasti, di buku banyak. Sistematis sudah jelas banyak metodologi penelitian. Nah, tetapi terkadang kita melupakan bahwa dia harus rasional. Saya mengungkapkan beberapa perbandingan di sini, yaitu seperti kita coba lihat nomor satu, ruang lingkupnya. Kuantitatif jelas, kuantitatif itu hitung-hitungan itu. Ciri utamanya adalah kalau area atau daerah penelitian itu cukup luas atau sangat luas, sehingga tidak mungkin mau dihitung semuanya. Kalau dihitung semua bisa habis waktu, malah kemudian bias. Nah, maka kalau dia wilayahnya populasinya itu besar atau luas, maka sebaiknya digunakan metode kuantitatif. Kalau kualitatif memang spotnya kecil. Makanya orang sering mengatakan bahwa kalau kuantitatif itu melebar ke samping, sedangkan kalau kualitatif itu sempit tapi dalam. Kemudian untuk konteks R&D, Research and Development, ini kan paling tidak yang paling sederhana itu untuk R&D menggunakan caranya Tyagarajan yang kita kenal dengan 4D. D pertama adalah define. Kita mendefinisikan dulu, melihat dulu masalahnya apa. Dari hasil itu, hasil penelusuran, hasil pengamatan kita terhadap objek dari suatu masalah yang mau kita kembangkan, maka kemudian kita desain. Hasil desain itu kemudian kita kembangkan, develop. Dari hasil pengembangan itu diuji dan diuji, ketika sudah lalu kemudian didiseminasikan, disampaikan kepada orang untuk uji publik. Nah, lalu kemudian kalau kombinasi sudah jelas. Nah, hanya saja di sini, di kombinasi ini, Bapak Ibu sekalian, saya punya mazhab yang bisa berbeda dengan buku-buku lain. Tapi saya punya juga teman-teman yang lain yang punya mazhab seperti ini. Mazhab kombinasi itu masih ada mengatakan bahwa kita boleh melakukan kombinasi ini dengan menggunakan dua metode kualitatif dan kuantitatif secara bersamaan. Lalu kemudian hasilnya dibandingkan. Kalau saya, mazhab saya tidak di situ. Mazhab saya adalah penelitian kualitatif dan kuantitatif tidak pernah bisa kita katakan mana yang lebih bagus. Karena kenapa? Kedua metode ini itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oleh sebab itu, maka seharusnya memang satu masalah itu dikaji dengan menggunakan metode kombinasi. Karena antara kuantitatif dan kualitatif masing-masing punya kelebihan, lalu kemudian masing-masing punya kekurangan. Kekurangan yang ada pada kuantitatif itu ditutupi oleh kelebihan yang ada pada kualitatif, dan sebaliknya seperti itu. Kelebihan yang ada pada metode kuantitatif itu menutupi kekurangan yang ada pada metode kualitatif. Sehingga memang sebetulnya trennya sekarang, terutama untuk disertasi, itu biasanya orang menggunakan metode kombinasi atau mixed method.
Penentuan sampel saya kira multi teknik, macam-macam. Kalau untuk kuantitatif tergantung populasinya, apakah dia langsung homogen, tapi saya kira kalau sudah luas tidak mungkin homogen, apakah dia berstrata atau dia berklaster dan macam-macam. Sehingga muncullah teknik-teknik pengambilan sampel, simple random sampling itu kan sederhana, lalu kemudian multi state, lalu kemudian proporsional, disproporsional dan seterusnya. Bahkan digabung-gabung seperti itu. Kalau untuk kualitatif itu penunjukan langsung, saya tentukan saja. Jadi kalau saya mau menentukan informan saya, ya saya tentukan sendiri aja. Nah, bahwa dengan pertimbangan tertentu, dengan keyakinan saya sebagai seorang peneliti yang rasional, lalu maka saya menentukan siapa informan saya. Kadang-kadang R&D, saya kira konteksnya jelas. Sebetulnya karena R&D ini kan bisa kuantitatif berat, bisa juga kuantitatif dan kualitatif di dalamnya pada saat tahap pengembangan. Tentunya itu akan ditentukan dari ketika kita mendesain penelitian, dari hasil desain, lalu develop. Develop itu tergantung dari desainnya. Lalu kemudian untuk kombinasi, lagi-lagi multi teknik untuk bagian kuantitatifnya. Oleh sebab itu, tapi untuk kualitatifnya dengan nanti. Maksud saya tadi, kalau mazhab saya itu adalah peneliti harus mau menentukan yang mana primer dan mana sekunder, atau yang mana yang lebih dominan antara kualitatif dan kuantitatif. Bisa saja terbalik, bahwa yang pertama seseorang meneliti kualitatif, dari hasil kualitatifnya ini kan itu spotnya kecil, lalu dia ingin mencoba bagaimana kalau ini untuk spot yang lebih besar atau area yang lebih besar lagi, maka dia lanjutkanlah hasil tadi ke kuantitatif. Jadi artinya apa? Primernya adalah kualitatif, sekundernya adalah kuantitatif. Atau sebaliknya, dari hasil yang luas seperti itu, lalu kemudian dia dapatkan hasil, dia ingin meyakinkan, maka dia berpikir lebih bagus saya buktikan lagi dengan melakukan metode yang berikutnya, yaitu yang metode sekundernya adalah kualitatif. Itu boleh. Mana yang duluan, tidak ada mengatakan harus itu duluan, tergantung penelitinya. Kemudian instrumen, saya kira kalau untuk kuantitatif kita paham semua, tes dan non-tes. Tes itu apa, non-tes itu apa, saya kira kita sudah paham semua. Lalu kemudian kalau kualitatif, ya instrumennya peneliti itu sendiri. Sering terkadang kalau anak-anak S1 itu S2 malah ada cara yang keliru. Apa instrumennya penelitian kualitatif? Oh, menggunakan kamera, dan bukan, itu alat bantu. Menggunakan macam-macam itu alat bantu semua, tapi instrumen utamanya adalah peneliti itu sendiri. Oleh sebab itulah sehingga di bawah itu sebetulnya kualitatif nggak pernah kita mengatakan validasi instrumen. Gimana mau divalidasi kalau orang yang tanya? Makanya dia kalau untuk kuantitatif validasinya adalah memang instrumennya yang telah dikembangkan tadi, apakah tes atau non tes, divalidasi, dihitung validitasnya berapa, reliabilitasnya berapa. Tapi kalau untuk kualitatif bukan instrumen yang divalidasi, tetapi justru datanya yang divalidasi atau pengabsahan data. Kalau R&D seperti konteksnya di bagian development, kemudian dikombinasi juga seperti itu, kombinasikan beberapa istilah. Variabel penelitian kalau di kuantitatif, di sana fokus penelitian. Kemudian definisi operasional variabel di kuantitatif menjadi deskripsi fokus. Lalu kemudian kerangka pikir menjadi kerangka konsep. Kalau di R&D itu uji produk. Lalu kemudian sana masih taktika kombinasi dan lain-lain. Masih banyak lagi perbedaan-perbedaan. Bapak Ibu sekalian, kerangka karya ilmiah sebetulnya sangat simpel. Yang pertama itu memang adalah dia berbentuk, mazhab saya seperti ini. Jadi yaitu mulai dari umum ke khusus. Jadi Bapak Ibu sekalian, andaikan cukup waktu kita, saya ingin bisa memberikan contoh satu kasusnya. Lalu kemudian di sini di bagian ini bagian segitiga ini saya bisa bagi-bagi 1, 2, 3, 4, 5. Di setiap kota saya katakan saya mau mengatakan itu di sini, di bawah saya mengatakan itu. Kalau itu kita desain, maka menyusun kalimatnya itu gampang sekali. Jadi kalau saya mengajar mahasiswa saya metodologi, jadi kamu bagi track berapa kotak di sini ke bawah sampai di sini. Lalu di bagian pertama kamu mau ngomong apa? Ngomong ini, ya cocok. Berikutnya ngomong ini, nah seterusnya. Sampai muncullah pertanyaan penelitian. Jadi penelitian itu nggak muncul pertanyaan tiba-tiba, tapi berdasarkan uraian-uraian yang ada di atas. Nah, setelah itu ini biasanya ini bab 1. Nah,
bab 1. Di bab 1 itu ada pendahuluannya, lalu kemudian ada pertanyaan, tujuan dan manfaat, biasanya seperti itu. Di dalam masalah penelitian, kalau kualitatif itu akan sangat baik sebetulnya jika ada pernyataan masalah, lalu kemudian ada pertanyaan penelitian. Jadi problem statement itu bisa pernyataan penelitian, lalu kemudian research questionnya begitu pertanyaannya. Itu umumnya di kualitatif seperti itu. Kemudian kita masuk kepada bab 2 di sini. Di bab 2 ini urian teori yang mendukung masalah penelitian dan melahirkan sintesis. Nah ini saya garis bawahi tentang sintesis. Banyak sekali karya-karya kita atau peneliti-peneliti kita tidak belajar membuat sintesis di dalam pembahasan di bab 2. Padahal sesungguhnya seorang peneliti punya kebebasan dan kemerdekaan untuk membuat sintesis. Sintesis itu kan adalah lahir dari tesis dan antitesis. Saya sering mengatakan bahwa seorang peneliti yang kemudian membahas di bab 2 dan kerangka teorinya itu, kalau tidak melahirkan sintesis, saya kira dia sangat rugi. Makanya mestinya tesis, antitesis, dan kemudian sintesis. Menurut si Anu seperti itu, menurut si B seperti itu, maka kalau itu menurut Anda apa? Harus ada. Itu selalu harus ada. Sehingga sebetulnya di bab 2 itu seharusnya peneliti berani membuat teori-teori kecil. Teori-teori kecil. Pada kesempatan lain saya bisa memberikan contoh bagaimana membuat satu teori-teori kecil itu. Dengan membuat kolom bahwa kalau teorinya A mengatakan gitu, kalau teorinya sedangkan peneliti harus mengatakan, oh teorinya itu yang poin yang bagus adalah 1, 2, 3. Kalau poin teorinya itu kemudian 3, 2, 4 atau 1, 5, 6 dan seterusnya. Lalu kemudian dia punya sintesisnya yang menggabungkan antara yang menurut di atas poin kedua, lalu buat teori. Dan itulah yang menjadi acuannya dia nanti, dan itu kalau itu kita lakukan Bapak Ibu sekalian, maka ketika kita membuat definisi operasional variabel khususnya dalam penelitian kuantitatif itu akan sangat mudah. Jadi yang definisi operasional variabel itu bukan dari teori A, teori B, tetapi justru gabungan atau sintesis dari teori A, teori B, bahkan teori C, bahkan mungkin juga teori D. Kemudian kerangka pikir, nah, untuk penelitian kuantitatif dan kerangka konseptual. Ada beda antara kerangka pikir dengan kerangka konseptual. Kemudian hipotesis. Nah, di hipotesis ini untuk penelitian kuantitatif ada sesuatu yang sering dilupakan oleh peneliti. Hipotesis seolah-olah itu harus ada teorinya dulu, atau harus ada hasil penelitian sebelumnya. Padahal dalam teori metodologi penelitian, hipotesis itu dibangun dari 3 unsur. Yang pertama memang berdasarkan teori yang ada. Yang kedua berdasarkan hasil riset sebelumnya. Yang ketiga ini yang kurang dikembangkan. Padahal yang ketiga inilah yang harusnya melahirkan novelty. Karena kalau hanya kedua itu kemudian kita gunakan membangun hipotesis, maka benar orang bilang penelitian kuantitatif itu nggak ada gunanya, karena nggak akan melahirkan teori baru, karena hanya membuktikan teori dan penelitian yang sebelumnya. Karena kenapa? Memang rata-rata orang, terutama mohon maaf di kita, kebiasaan kita, bahwa membuat hipotesis itu hanya berdasarkan teori yang ada atau berdasarkan hasil penelitian yang sebelumnya. Padahal yang ketiga menurut saya ini yang paling bagus dikembangkan adalah berdasarkan pemikiran yang logik dari penelitinya. Jadi sebetulnya peneliti bisa membangun teori-teori kecil berdasarkan teori besar, lalu kemudian dari teori-teori kecil itu dia membangun satu kerangka berpikir. Kerangka berpikir itulah kemudian melahirkan hipotesis. Hipotesis itu tidak harus berasal dari teori sebelumnya ataupun hasil-hasil penelitian sebelumnya, tetapi kerangka itu dibangun dari pemikiran logik dari penelitinya yang lahir memang dari pemikiran-pemikiran yang ada. Jadi harus berani membangun cara berpikir sendiri yang logik dari seorang peneliti. Nah, dari situ kemudian kita pindah ke bab berikutnya, metode penelitian, hasil pembahasan yang mengarah pada penarikan kesimpulan yang merupakan jawaban dari pertanyaan penelitian. Saya sering menguji jangankan skripsi, tesis, bahkan disertasi pun terkadang kurang nyambung antara pertanyaan penelitian dengan kesimpulan yang ada di bawah. Jadi di sini harus nyambung antara pertanyaan di sini lalu kemudian jawaban di bawah. Kesimpulan ini harus menjawab pertanyaan di atas, harus nyambung. Bapak Ibu sekalian, ini sedikit tentang kuantitatif. Saya kira variabel bebas dan seterusnya, ini contoh saja. Moderator, kemudian terikat, lalu kemudian ada intervening. Intervening di masa lalu, variabel intervening di masa lalu itu tidak bisa dihitung. Tapi sekarang itu dengan menggunakan paling tidak SEM, atau bahkan sudah ada berkembang lebih jauh lagi sekarang ini sudah bisa menghitung intervening. Apalagi kalau hanya sekedar variabel
operator. Lalu untuk masih kuantitatif, untuk variabel kontrol ada karyawan, lalu kemudian dikontrol. Ini kalau eksperimen, ada yang dilatih dan ada yang tidak dilatih. Kemudian desain pengukurannya ada skala Likert. Nah, sedikit saya mau komentari skala Likert. Skala Likert hari ini sudah digugat orang, Pak. Skala Likert itu kan dulu kita kenal ada 5. Ada misalnya sangat setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju. Kalau itu, ini yang kita gugat dan saya tidak bermaksud, sudah lama saya tinggalkan itu adalah ini kok ragu-ragu, orang yang tidak punya pilihan dikasih 3 gitu. Orang yang punya kepastian bahwa sangat tidak setuju atau sangat setuju kok dikasih rendah. Orang yang punya pendirian itu mestinya diapresiasi. Orang yang tidak punya pendirian kok dikasih 3. Nah itu makanya saya mengikuti masab-masab yang lain yang menggugat bahwa kok ragu-ragu dikasih 3, sedangkan yang jelas mengatakan sangat tidak setuju itu dikasih 1. Itu tidak fair. Setiap orang seharusnya harus punya pendapat, harus tegas, setuju atau tidak setuju, begitu. Nah, ini untuk kualitatif. Bapak Ibu sekalian, latar belakang rumusan masalahnya seperti yang saya katakan dari atas tadi harus dibangun. Kemudian dari rumusan masalah itu muncul pernyataan masalah dan kemudian di sini ada pertanyaan penelitian. Jadi untuk kualitatif dari pembahasan di bab 1 pendahuluan itu harus kemudian melahirkan satu pernyataan masalah yang disebut dengan problem statement, lalu kemudian dari problem statement diturunkan preset question. Lalu kemudian ada tujuan tentunya pasti, saya kira itu dari rumusan masalah itu muncul fokus penelitian. Dari fokus itu kemudian harus dideskripsikan apa itu dan fokus yang kita maksudkan. Lalu kemudian dari fokus itu instrumen dalam hal ini untuk kualitatif itu harus adalah peneliti itu sendiri. Kemudian peneliti itu dibantu dengan ini, kemudian alat-alat bantu yang lain. Mungkin dia menggunakan juga sebagai pendukung adalah dia menggunakan dokumentasi atau mungkin observasi. Tapi intinya adalah dia instrumen itu dia dirinya sendiri, lalu kemudian dia bisa menggunakan teknik wawancara, teknik observasi atau dokumentasi untuk pengambilan data, dan data ini diolah secara kontinu mulai dari awal hingga akhir. Itulah sebabnya dalam penelitian kualitatif ada namanya display data, reduction data, kemudian sampai pada kesimpulan dan seterusnya, dan itu berulang-ulang sejak penelitian itu dimulai sampai akhir. Beda dengan kuantitatif itu sangat jelas bahwa ada masalah, kemudian ada variabel dibuatkan instrumennya divalidasi dulu, kemudian diedarkan, diisi, lalu kemudian diolah. Kalau ini tidak. Oke, teknik pengumpulan data. Nah, yang harus diingat bahwa dia etik dan emik itu sangat-sangat tergantung dari instrumen ini dalam hal ini peneliti sendiri. Lalu kemudian saya langsung saja ke bawah. Ketika ada data itu diolah, dideskripsikan, dianalisis, itu yang saya katakan yang paling terkenal kan Huberman, Mel and Huberman cara pengolahan ini. Begitu yang sudah dia revisi juga pada hari ada kondensasi data dan seterusnya. Dari hasil itu kemudian ada temuan yang melahirkan kesimpulan, dan kesimpulan ini bisa mengatakan apakah dia membantah teori yang ada sehingga melahirkan teori yang baru. Tapi memang harapannya seharusnya kualitatif itu melahirkan teori-teori yang baru. Oleh sebab itu sebetulnya penelitian kualitatif, Bapak dan Ibu sekalian, menurut saya adalah teorinya nggak perlu kuat-kuat banget gitu. Bahkan penelitian kualitatif itu biasanya peneliti dia hanya melihat satu masalah, lalu kemudian satu masalah itu dia datang ke sana tanpa ada proposal. Karena kenapa? Dalam penelitian kualitatif bisa saja berubah fokusnya itu di lapangan. Nah, cuman saya ditanya, kenapa Pak Bapak selama di Direktur Pasar Sarjana mewajibkan mahasiswa S3 itu harus punya fokus penelitian dari awal? Saya katakan supaya kamu cepat selesai. Karena penelitian kualitatif itu bisa lama sekali. Tapi dengan setting proposal kita, maka kita bisa mengambil ancang-ancang bahwa penelitian ini bisa selesai pada waktu sekian lama. Nah, kalau tidak punya nanti malah bisa selesai. Beda dengan orang bule. Orang bule itu saya pernah cerita gini. Orang bule itu cuma dia tahu bahwa salah satu suku di Kalimantan itu setiap pengantin baru itu dipisah. Jadi ada rumah khusus, rumah perempuan pengantin baru, dan juga ada rumah khusus laki-laki pengantin baru. Terpisah, tidak bersamaan.
Tapi peneliti baca-baca, ternyata mereka juga punya anak. Pertanyaannya kapan bikin anaknya? Itulah jadi masalahnya dia. Lalu kemudian datang ke tempat itu dengan membawa masalah itu, lalu kemudian di lapangan ditentukan ini apakah fenomenologi, apakah harus etnografi atau case study dan seterusnya dan seterusnya. Di sana baru dia tentukan pendekatannya. Jadi yang hanya datang, pokoknya saya akan lakukan penelitian kualitatif, pendekatannya nanti di belakang baru ditentukan setelah melihat lapangan. Oleh sebab itu sepertinya penelitian kualitatif nggak bisa dilakukan kalau kita tidak menguasai lapangan. Kita harus dekat, dia harus emit, dekat sekali. Makanya tidak jarang terjadi seorang peneliti kualitatif itu dia nikah dengan kepala suku. Kita sering melihat kenapa itu bule cantik sekali, tapi nikah dengan kepala suku mohon maaf yang udah tua gitu. Atau sebaliknya bahwa ada seorang peneliti anak muda lalu datang ke satu tempat meneliti kualitatif lalu nikah dengan anak kepala suku atau apanya kepala suku yang sebetulnya dari segi performance-nya itu tidak pas gitu. Orang sering bertanya kenapa begitu? Nah, itu karena dia mungkin saja sementara meneliti. Saya sering mengatakan hati-hati kalau ada yang begitu, dia datang pura-pura hanya sebagai tulisan, tapi ada yang meneliti. Malam-malam dia ngetik-ngetik gitu. Ketika istrinya atau suaminya kali itu. Untuk R&D saya kira kita mulai dari potensi dan masalah, kemudian mengumpulkan informasi, itu bagian semua dari define Bapak Ibu sekalian. Kemudian sudah masuk pada desain produk ini, lalu validasi, lalu kemudian dari hasil validasi diadakan perbaikan diuji coba, kemudian revisi lagi, uji coba, revisi dan seterusnya, sampai pada pembuatan produk massal. Pembuatan produk massal ini hanya bisa dilakukan ketika sudah ada diseminasi dan semua orang mengakui bahwa itu memang sudah baik. Nah, terutama untuk pengembangan produk, kalau kita mau menjual suatu barang misalnya atau pertanian, kita ingin mengembangkan satu pertanian apa yang bagus di desa, yang cocok untuk di desa. Nah, karena sebetulnya di desa kita sekarang ini masih memang perlu diteliti juga bantuan dari perguruan tinggi. Karena di desa itu ketika lagi naik harga merica, dia tanam merica semuanya, dia tebang yang lain dan seterusnya. Padahal itu ada proses ke depan. Nah, atau mungkin saja di satu daerah dekat tetangganya gitu, mungkin hanya satu kecamatan beda kecamatan, di sana tumbuh baik misalkan coklat, dia tanam juga coklat di kampungnya, padahal tidak cocok di kampung. Pada ibu sekalian, saya kira itu secara ringkas yang saya bisa katakan. Sekali lagi tidak mungkin menjelaskan 4 metode itu dalam waktu yang sangat singkat ini, karena biasanya saya mengajar penelitian kuantitatif di 1 semester itu. Baik, terima kasih Pak Moderator, saya kembalikan. Ada pertanyaan di chat itu Pak Moderator. Ada pertanyaan di chat itu. Iya. Iya. Ya. Itu juga coba katanya Pak Lexi mau nanya itu, Pak Lexi Kareba mau nanya, silakan dulu. Lexi Kareba.
Dia bilang izin mau bertanya. Siapa tahu pertanyaannya mirip sih. Waalaikumsalam. Oke. Cukup barangkali Pak Moderator ya? Ya, ini persis sama dengan pertanyaan yang tadi atas dari Ibu siapa itu? Iya, sama. Jadi gini. Ini mohon maaf Pak Kareba, Leksi Kareba. Saya mau sedikit bicara tentang the new normal. Nah, jadi memang agak susah sekarang. Jadi jangan mengungkung, jangan lagi kita mengeluarkan statement yang the old normal. Jadi maksudnya gini, tidak bisa, kehidupan sekarang harus berjalan, nggak boleh berhenti. Penelitian kedokteran kalau mau kembali ke normal terus nggak ada penelitian lagi nanti. Jadi harus mengubah cara berpikirnya. Percayalah bahwa kita bisa melakukan itu, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaannya tadi Ibu Apis itu metode apa yang paling tepat? Oh, dua-duanya boleh, bahkan tiga-tiganya boleh, keempat-empatnya boleh. Boleh dilakukan. Misalnya, bisa nggak Pak saya menggunakan kuantitatif di era pandemi? Oh bisa. Apa susahnya? Gimana caranya? Ya udah, tetap aja ikuti prosedur sampelnya dan seterusnya. Yang penting Ibu tahu di mana mahasiswanya berada, kalau misalkan atau siswanya berada, sekolah apa dan seterusnya. Cara pemilihan sampelnya tetap menggunakan metode pemilihan sampel. Yang jadi soal itu kan nanti ketika kita membuat instrumen, lalu instrumen itu bagaimana cara ngisinya. Nah, kalau mau menggunakan seperti dulu di fotokopi, lalu kemudian dibagi-bagi, itu nggak bisa lagi. Sekarang ini harus menggunakan instrumen yang bisa diisi online. Nah, itu nggak mungkin membuat sekarang ini untuk saat pandemi ini bikin kuesioner misalnya, lalu kemudian dibagikan kepada siswa. Nah, Pak, gimana saya mau eksperimen? Oh bisa, kenapa nggak bisa eksperimen? Tapi pertemuannya itu lewat daring. Nah, tapi jangan pernah samakan pembelajaran daring dengan pembelajaran langsung. Kalau melakukan pembelajaran daring dengan paradigma langsung, ya nggak bisa memang. Nggak bisa itu. Ya kita ini normal, kebiasaan baru harus muncul gitu. Nah, jadi memang teknologi harus dilakukan. Nah, seperti saat itu dari pertanyaannya Pak itu, bahwa memang saya setuju bahwa dalam hal-hal tertentu bahwa kita harus ketemu dengan pasien. Nah, kalau memang sangat mengharuskan ketemu dengan pasien untuk hari ini, jangan meneliti tentang harus ketemu dengan pasien. Nah, misalnya kita melihat tentang pandemi begitu. Bagaimana sih pendapatnya atau persepsinya pasien COVID-19 terhadap pengobatan dilakukan oleh sang dokter misalnya. Dalam penelitian kualitatif bisa kita lakukan. Lalu kemudian bisa juga kita kombinasikan tadi, namanya kualitatif deskriptif. Saya bisa aja membuat kuesioner yang isi itu saya tinggal mencari alamat-alamat pasien yang sudah sembuh misalnya. Atau saya bisa berkoordinasi dengan teman saya seorang dokter yang ada di ini. Lalu kemudian kita minta kita kasih instrumen dia suruh tapi online begitu. Bisa. Menurut saya bisa. Tidak ada yang bisa tidak lakukan hari ini, tapi paradigmanya sudah harus berbeda. Lalu kemudian jangan lakukan sesuatu penelitian kalau memang tidak bisa dilakukan. Lakukan yang bisa. Kita tinggal cari aja. Makanya begini. Biasanya itu yang susah kita, karena penelitian itu kita lakukan Pak dengan mengambil judul orang. Maaf itu. Maaf. Mengambil judul orang.
atau ngumpul-ngumpulin sekian puluh judul begitu, lalu kemudian disaring judulnya, lahirkan satu judul baru lagi satu, nggak bisa. Mestinya penelitian itu berangkat dari identifikasi masalah. Caranya adalah kita tinggal bikin yang Pak. Kalau saya ngajar metodologi, tadinya sebenarnya saya lagi berpikir saya mau bikin ini supaya ada papan tulis saya gitu, tapi nggak sempat. Saya bikin tabel aja, misalnya apa masalahnya, apa yang Anda mau gali dari masalah itu. Misalnya tentang COVID-19, apanya di COVID-19? Oh banyak. Salah satu adalah sekarang ini misalnya masyarakat itu seolah-olah kalau sudah kena COVID itu aib besar. Misalnya. Ini kita perlu meneliti. Atau misalnya bagaimana perasaan orang yang sudah dinyatakan positif. Positif itu mulai dari rapid test kelompoknya sampai kepada PCR. Gitu. Bagaimana perasaan mereka? Itu bisa kita teliti. Itu bisa. Sangat bisa kita teliti. Tapi kemudian, oh itu masalahnya adalah buat ini masalahnya, lalu kemudian apa akar masalahnya? Jadi bikin tabel, satu masalah, dua akar masalah, dicari akar masalahnya kalau perlu ini. Lalu kemudian di sana di kolom berikutnya kita ini apa solusinya kalau begitu? Kira-kira yang kita pikirkan menurut kita. Dari solusi itulah kemudian muncul judul. Jangan tiba-tiba masalah muncul judul. Jadi mestinya akar masalah dulu. Masalah lalu kemudian cari akarnya, dari akarnya kemudian identifikasi solusinya atau alternatif solusinya. Kalau dari alternatif solusinya itulah kemudian muncul yang judulnya itu. Nah, kalau itu kita lakukan, Pak, sangat sistematis begitu, maka sangat mudah. Pilihlah dari sekian masalah, Pak, akan banyak akar masalahnya. Banyak akar masalahnya. Pilihlah akar masalahnya yang memang bisa dilakukan, bisa diselesaikan. Jangan ambil akar masalah yang tidak bisa diselesaikan. Ambil akar masalah yang bisa diselesaikan. Dari akar masalah itu kemudian pikirkan alternatif solusi. Kalau itu cara berpikir kita, pasti kita bisa meneliti di masa apapun, mau pandemik mau nggak pandemik bisa kita lakukan. Nah, itu secara umum. Kalau satu saat bisa ada waktu konsultasi, kalau mau meneliti bisa, gampang. Menurut saya tidak sulit. Nah, kemudian ada juga tadi pertanyaan ini, bagaimana kalau memberikan data? Ada tadi Pak, ya ini dari Siti Aida. Nah, saya tak ada. Jika ada mahasiswa yang dilibatkan saat penelitian dosen pada 3 tahun sebelumnya, lalu pada tahun 2020 itu sang dosen memberikan sebagian data yang diperoleh tersebut yang belum digunakan untuk publikasi untuk digunakan dalam menyusun skripsi. Apakah data tersebut masuk data sekunder bagi mahasiswa atau data primer? Terima kasih. Oke. Yang pertama dulu begini. Apa itu skripsi? Apa itu tesis? Apa itu disertasi? Banyak macam-macam definisi. Salah satu definisi yang saya ingat adalah skripsi itu adalah how to explain data with theory. Jadi how to explain data with theory. Bagaimana menjelaskan data yang ada dengan teori yang ada. Itu skripsi. Jadi sebetulnya seorang dosen memang Pak, Bapak Ibu sekalian, boleh memberikan data kepada mahasiswa bimbingan S1-nya, lalu dia katakan begini, ini datanya, coba kamu jelaskan dengan menggunakan teori ini. Karena definisi lain mengatakan gini, kalau skripsi itu dosen memberikan masalah, lalu kemudian dari masalah itu diberikan petunjuk untuk menjawab masalah itu, lalu dijawab bersama-sama, dibimbing mahasiswanya untuk menjawab masalah itu. Jadi ada masalah dikasih, ditunjukkan cara menjawabnya, itu skripsi. Jadi kasih data, jadi nggak apa-apa Bu. Nah pertanyaannya apakah sekunder atau primer? Ini primer, kan dia sama-sama meneliti. Yang penting itu belum dipublikasi. Yang penting sekali lagi itu belum dipublikasi. Itu data primer. Apa sih data primer itu ya? Data seperti yang dikatakan penanya yang tadi itu, dia ambil langsung. Tidak dia ambil langsung, itu data primer. Kalau sekunder sudah ada, tinggal datang mengukur-ukur gitu. Misalnya tadi berapa jumlah penduduk dan seterusnya. Itu data dokumen. Tapi primer itu dibikin sendiri, di-create sendiri datanya, baru diukur sendiri. Jadi ini menurut kronologis ini, walaupun 3 tahun yang lalu dan kemudian itu belum dipublikasi,
Lalu sekarang itu diberikan. Saya mohon maaf, waktu saya ngikutin S3, ya, saya lama S3-nya, cukup lama saya S3. Di samping memang saya tidak terlalu cerdas, tapi juga saya sangat enjoy S3. Jadi jujur saja Bu, saya itu masuk S3 tahun 2006, tahun 96. Saya sudah disuruh, mohon maaf dengan sedikit bangga saya katakan, saya disuruh doktor tahun 1999. Gitu. 1999 saya disuruh doktor. Tapi saya bahagia jadi S3. Lalu data saya tahun 99 itu nanti saya tulis di 2001 akhir, makanya saya selesai 2002. Jadi disertasi saya itu datanya 99 tapi selesai 2002 gitu. Saya bahagia. Kenapa? Salah satunya adalah saya membimbing, lupa saya berapa jumlahnya untuk S1 selama saya S3, tapi yang saya ingat adalah 78 S2 saya bimbing, baru saya selesai S3. Lalu S3 saya calon doktor saya bimbing 5, baru saya capai doktor saya. Jadi nggak masalah. Satu tema penelitian saya itu melahirkan sekian puluh sarjana dan melahirkan sekian puluh doktor, master 78 tadi, dan melahirkan 5 doktor. Itu satu tema penelitian saya. Dipakai rame-rame. Begitu. Apakah itu rendah? Silahkan bilang rendah, tapi saya ingin mengatakan bahwa salah satu bimbingan saya S1 yang mengambil bagian dari penelitian saya itu baru 2018 ini menerima Bakri Award sebagai peneliti perempuan produktif di Indonesia. Itu karena dia mampu menyelesaikan meneliti beberapa, dan orang ini ketika dia selesai kita bimbing, dia pergi belajar di Swedia, dari Swedia kemudian dia Norwegia. Setelah dia selesai, lalu kemudian dia kerja di Jepang, lalu kerja di Jepang ketemu di Amerika pergi lagi di salah satu negara saya lupa namanya, lalu kemudian pulang ke Indonesia. Dan di 2 negara itu saya pernah ketemu dengan dia ketika saya kunjungi negara itu. Dan bangganya saya, jadi kalau dibilang salah itu Pak Jas lakukan, yang pasti bahwa bimbingan saya dengan mengambil data saya sebagian itu sudah menjadi S2, S3 di luar negeri, lalu kemudian bekerja di luar negeri, lalu kemudian kembali dan menjadi memperoleh Bakri Award. Jadi saya kira saya bisa mengatakan tidak salah yang saya lakukan dulu. Jadi boleh Bu, boleh. Jadi skripsi itu adalah how to explain data with theory. Bagaimana menjelaskan data yang ada itu dengan teori yang ada. Oke. Saya kira itu tidak ada lagi, Pak Anu. Masih ada di bawah. Iya. Iya. Ya, yang pertama adalah begini.